Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah hafizakumullahu wa ra'akum. Alhamdulillah, malam hari ini kita memulai kembali kajian kitab ya, yang pernah kita atau pernah kami adakan sebelumnya tapi terhenti ya. Dan insya Allah akan kita mulai lagi ya dari awal, dan mudah-mudahan ya, yang ini diberikan taufik oleh Allah tabaraka wa taala hingga kita bisa menamatkan kitab yang akan kita pelajari ini. Baik, ikhwafillah hafizakumullah, sebagaimana informasi yang sudah disampaikan, insya Allah kajian kita ini akan dilaksanakan secara online ya, tiap Rabu malam atau malam Kamis, ya via Zoom ya, dan ini terbuka untuk umum. Dan insya Allah nanti juga ada rekamannya ya. Mudah-mudahan kita bisa upload rekamannya di YouTube ya, mudah-mudahan ya. Kalaupun tidak, berarti lewat Google Drive. Tapi nanti dilihat ya. Dan kitab yang kita pelajari, ikhwafillah hafizakumullah, adalah kitab Al-Fiqhul Manhaji ala madhabil Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan kitab ini pada versi terbaru setahu saya ini terbagi menjadi 3 jilid ya. Nah, ini PDF yang tampil di layar antum. Ini cetakan ke-13 ya, dari penerbit Dar Al-Qalam ya, Damaskus. Terbitan ke-13 tahun 2012 Masehi atau 1433 Hijriah. Dan ini yang akan kita jadikan pegangan ya untuk kajian kita. Dan kitab Al-Fiqhul Manhaji ala madhabil Imam Asy-Syafi'i ini, ikhwafillah hafizakumullah, ditulis oleh 3 ulama Syafi'iyah kontemporer ya, dari Syam, yaitu Dr. Mustafa Said Al-Khin, Dr. Mustafa Dib Al-Bugha, dan Syekh Ali Asy-Syarbaji. Baik, dan kitab ini kita pilih ikhwafillah hafizakumullah wa ra'akum karena ia kitab kontemporer, menyajikan persoalan-persoalan fikih secara mudah, sederhana ya, dan menyajikan dalil-dalil juga. Jadi bagi kita yang
ingin mengetahui dalil dari persoalan-persoalan fikih yang kita pelajari, tapi tetap sesuai dengan, tafakuh dalam satu mazhab ya, yang tafakuh dalam satu mazhab ini sangat dianjurkan oleh para ulama. Nah, ini kita bisa menggunakan kitab Al-Fiqhul Manhaji ala mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i ya. Dan insyaallah nanti akan beliau singgung juga, akan disinggung juga oleh para penulis tentang mengapa, mengapa kitab Al-Fiqhul Manhaji ala mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i ini ada ya. Mmm, Kemudian atau sebelumnya ikhwa fillah hafizakumullah, sebelum kita masuk ke kitab kita, saya ingin menginformasikan bahwa, eee, insyaallah bulan Sya'ban ya, 1 bulan lagi, bulan Sya'ban 1445 Hijriah, saya akan mengadakan kajian kitab juga, 3 kitab ya, 3 kitab yang berbeda, satu dalam bidang ilmu mantiq. Dan ini dipelajari sebagai alat ya untuk memahami kitab-kitab turath dan sekaligus juga, apa namanya, untuk, eee, ya melatih kemampuan kita untuk, berpikir ya. Nah, dan 2 lagi itu dalam bidang usul fikih ya, dan dua-duanya untuk usul fikih ini dari kitab, kontemporer ya, dari penulis yang sama. Nah, namun, 3 kajian ini tidak terbuka untuk umum ya, dia ada pendaftaran, dan ada SPP bulanan yang harus dibayarkan gitu. Namun bagi antum yang ingin serius dalam thalabul ilmi syar'i dan ingin mencicipi belajar online ya, belajar kitab secara online, secara serius, silakan untuk mengikutinya ya. Eee, ada Idahul Mubham min Ma'ani As-Sulam, ini tiap Ahad malam insyaallah, jam yang sama dengan jam sekarang, jam 20 waktu Indonesia Barat ya. Idahul Mubham min Ma'ani As-Sulam karya Syekh Ad-Damanhuri. Kemudian yang kedua ada Al-Khulasatu fi Usuli Al-Fiqh karya Dr. Muhammad Hasan Hitu. Ini usul fikih untuk pemula, bagi yang ingin belajar usul fikih dari awal bisa mengikuti kajian ini. Jadwalnya tiap Senin pagi jam 8 waktu Indonesia Barat ya, Senin pagi. Kemudian, yang ketiga Al-Wajiz fi Usulit Tasyri' Al-Islami. Karya penulis yang sama Dr. Muhammad Hasan Hitu, dan ini usul fikih untuk level pertengahan ya. Jadwalnya tiap Selasa pagi jam 8 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi bagi yang mau mengikuti silakan daftar, segera ya. Baik, ikhwa fillah hafizakumullah, kita kembali ke kitab kita Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya. Kitabnya bisa antum unduh, linknya sudah saya bagikan di grup WhatsApp yang antum ikuti. Baik, sekarang kita masuk muqaddimah. Ya. Qala al-muallifun, bismillahirrahmanirrahim, al-muqaddimah. Muqaddimah. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-qail fi muhkami kitabihil mubin, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, pencipta dan pengatur semesta alam, al-qail yang berkata dalam, muhkami kitabihil mubin, dalam kitabnya yaitu Al-Qur'an yang jelas, yang terang ya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Mengapa tidak, ada yang berangkat dari setiap kelompok itu, ada segolongan orang yang, melakukan aktivitas tafaqquh fid din, melakukan aktivitas tafaqquh fid din. Jadi, ya lengkapnya ayat ini, wa ma kanal mu'minuna liyamfiru kaffah. Tidak selayaknya bagi orang-orang beriman
itu pergi semuanya ke medan perang. Ini dalam konteks, perang, eee, apa, thalab ya, bukan perang mempertahankan diri tentunya. Dan hukumnya fardu kifayah, perang futuhat itu membuka negeri-negeri baru agar dakwah Islam sampai kepadanya itu hukumnya fardu kifayah. Kemudian, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Ya mengapa tidak pergi dari, tiap-tiap firqah itu ya, ada sekelompok orang ya, taifah yang melakukan aktivitas tafaqquh fid din, untuk memperdalam pengetahuan mereka terhadap agama, waliyundziru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya tadi apabila mereka telah kembali kepada, mereka. La'allahum yahdzarun, semoga mereka, dengan itu bisa menjaga diri mereka. Nah, dan ini para ulama menunjukkan bahwa aktivitas, at-tafaqquh fid din, aktivitas thalabul ilmi syar'i itu hukumnya juga fardu kifayah, sama sebagaimana jihad. Dan karena itu, ya masyhur ya dikatakan oleh para ulama kita bahwa ya Islam itu dibela dengan, darahnya para syuhada, ya darahnya para mujahidin dan juga dengan, tintanya para ulama. Dan ini menunjukkan 2 kelompok ini adalah 2 kelompok, pembela Islam ya. 2 kelompok pembela Islam yang dengannya Islam bisa tegak hingga akhir zaman. Jadi, jihad fisabilillah, dan yang kedua, tafaqquh fid din gitu. Nah, di sini beliau atau para penulis menyebutkan ayat ini tentu untuk memotivasi kita, ikhwah fillah hafizakumullah, untuk semangat dalam aktivitas tafaqquh fid din, termasuk kita malam hari ini ya. Insyaallah apa yang kita lakukan di malam hari ini, adalah bagian dari aktivitas tafaqquh fid din, thalabul ilmi syar'i, yang insyaallah jika niat kita lurus, jika niat kita benar karena Allah tabaraka wa taala, insyaallah kita akan mendapatkan pahala, dan kita akan mendapatkan pahala yang besar yang bahkan, dikatakan oleh, para imam kita ya, di antaranya Imam Asy-Syafi'i dan yang lain, bahwa aktivitas thalabul ilm itu lebih utama daripada sholat nafilah, ya, daripada sholat-sholat sunnah. Dan ini pertama untuk menunjukkan, eee, bahwa aktivitas thalabul ilm ini punya unsur taqarrub ilallah juga, sama sebagaimana sholat ya. Meskipun, thalabul ilm bukan ibadah mahdhah ya, dalam arti ibadah yang punya syarat dan rukun, sah tidak sah sebagaimana sholat. Dari sisi ini ya berbeda. Tapi, sama dari sisi sama-sama taqarrub ilallah dan sama-sama bertujuan untuk, meraih ridha Allah tabaraka wa taala ya. Dan, salat sebagaimana kita ketahui adalah salah satu ibadah yang paling utama ya, atau bahkan dikatakan ibadah yang paling utama gitu. Mmm, nah, ketika kemudian dikatakan ya thalabul ilm ini lebih utama daripada salat nafilah tentunya ya, bukan salat fardu, lebih utama dari sholat nafilah apapun itu, maka ini menunjukkan aktivitas thalabul ilm ini punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah tabaraka wa taala ya, dan insyaallah akan, orang-orang yang melakukannya akan mendapatkan pahala yang sangat besar selama niatnya lurus ya. Dan di antara alasannya dijelaskan oleh para ulama adalah karena sholat nafilah manfaatnya itu terbatas secara langsung ya, manfaatnya secara langsung itu terbatas hanya bagi orang yang melakukan sholat itu, sedangkan orang lain tidak mendapatkan manfaatnya ya. Ini dalam konteks manfaat secara langsung. Adapun thalabul ilm yang membuat seseorang kemudian menjadi alim, yang kemudian dengan ilmunya itu dia ajarkan kepada yang lain, maka manfaatnya bukan hanya, dia rasakan sendiri, tapi juga akan dirasakan oleh banyak orang. Apalagi kalau kemudian ilmunya tersebar luas ke mana-mana, maka, manfaatnya juga ikut tersebar luas. Karena itu thalabul ilm ini lebih utama daripada,
salat-salat sunnah gitu. Baik. Lanjut, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ar-rasulil amin qaidil ghurril mayamin al-qail man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Uh, solawat, solawat serta salam kepada sayyid kami yaitu Nabi Muhammad ar-rasulil amin, ya, rasul yang terpercaya, rasul yang terpercaya, qaid al-ghurril mayamin, pemimpin dari al-ghurril mayamin, ya, orang-orang yang terdepan dalam ketaatan, orang-orang yang terdepan dalam kebaikan, dan yang dimaksud adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya. Al-qail, yang mengatakan, Nabi kita mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Siapa saja yang Allah inginkan kebaikan bagi dirinya, yufaqqihhu fid din, maka Allah akan faqihkan dia, Allah akan berikan pemahaman yang mendalam terhadapnya dalam agama. Wa ala alihi tahirin, dan salawat serta salam juga kepada alu beliau, keluarga beliau at-tahirin yang suci. Dan keluarga ini dijelaskan oleh sebagian Syafi'iyah, ya. Kalau konteksnya ahkam fikhiyah, hukum-hukum fikih tentang sedekah, zakat, wajib dan semisalnya, ini yang dimaksud indal Imam Asy-Syafi'i adalah Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, ya. Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Itulah yang dimaksud dengan Alu Muhammad. Tapi ya menurut sebagian Syafi'iyah tadi, dalam konteks doa, bukan dalam konteks hukum-hukum fikih tadi, dalam konteks doa, maka Alu Muhammad ini adalah seluruh umat Nabi Muhammad. Dan karena ini konteksnya doa, semoga kita termasuk dalam cakupan doa ini, ya. Wa ashabihi alladhina amilu ala nashri hadzal din bil hujjati wad dalilil wadihil mubin. Dan para sahabatnya, sahabat-sahabat Nabi ini terjadi ikhtilaf di kalangan ulama tentang maknanya. Mayoritas ulama dari kalangan ulama hadis dan yang lain mengatakan para sahabat ini adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun hanya sekali. Orang yang pernah bertemu dengan Nabi ketika Nabi masih hidup meskipun hanya sekali. Meskipun mungkin dia tidak melihat Nabi karena buta misalnya, tapi Nabi melihatnya. Meskipun hanya sekali, dan saat itu dia dalam keadaan beriman, saat bertemu itu dia dalam keadaan beriman, dan kemudian dia meninggal dalam keadaan beriman, maka orang itu terkategori sahabat. Nah, adapun sebagian ulama usul fikih mengartikan sahabat itu sebagai orang yang lama suhbahnya dengan Nabi, lama kebersamaannya dengan Nabi. Dan ini perbedaan definisi ini diantara alasannya adalah karena memang perbedaan dalam titik tekan dari pemaknaan mereka terhadap sahabat tadi, gitu. Baik. Alladzina amilu ala nashri hadzal din, yang para sahabat ini adalah orang-orang yang melakukan penyebaran agama ini. Orang-orang yang ya berdakwah, orang-orang yang mendakwahkan, menyebarkan agama ini ke berbagai penjuru dunia bil hujjati wad dalilil wadihil mubin, dengan hujjah dan dalil yang jelas lagi terang. Dan agama ini dibawa oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kemudian diteruskan ke generasi-generasi berikutnya hingga kita saat ini. Karena itu jika ada satu ajaran yang memfasikkan, apalagi mengkafirkan mayoritas sahabat, apalagi sahabat-sahabat besar, maka bisa dipastikan bahwa ajaran itu adalah ajaran sesat, ya. Karena apa? Karena dengan konsep yang dia pegang seperti itu menunjukkan bahwa
agama yang sampai kepada kita itu berarti cacat. Karena penyampai pertamanya, generasi pertama yang menerima agama ini langsung dari Rasulullah, ternyata dianggap cacat. Maka seterus-terusnya agama ini akan tambah rusak, tambah cacat. Makanya konsep ini adalah konsep yang batil, konsep yang rusak. Makanya para ulama ahlus sunnah mengatakan bahwa seluruh sahabat itu adil. Semua informasinya dalam agama itu bisa diterima. Ya, semua riwayatnya bisa diterima. Semua riwayatnya bisa diterima. Baik. Wa ba'du. Ya, dan kemudian kata beliau, fa inna khaira ma yashtaghilu bihil insanu ma'rifatul halali wal haram minal ahkam. Sungguhnya ya, sebaik-baiknya aktivitas yang manusia istighal dengannya, menyibukkan diri dengannya, ya, adalah ma'rifatul halali wal haram minal ahkam. Mengetahui hukum halal dan haram. Ma'rifah, mengetahui hukum halal dan haram. Wa ilmu sahih minal fasidi minal a'mal. Dan ilmu tentang yang mana yang sah dan mana yang tidak sah dari amal-amal kita. As-sahih, al-fasid. As-sahih yang sah, al-fasid yang tidak sah dari amal-amal kita. Wa ilmul fiqhi huwa alladhi akhadha ala atiqihi bayana dzalika. Dan ilmu fikih, ya, dan ilmu fikih adalah ilmu, ya, adalah ilmu yang bertanggung jawab, gitu ya. Ilmu yang bertanggung jawab menjelaskan hal itu, atau ilmu yang bertugas untuk menjelaskan persoalan halal dan haram itu, gitu. Menjelaskan mana yang sah dan mana yang tidak sah itu. Itu adalah ilmu fikih, ya. Itu adalah ilmu fikih. Dan setiap cabang ilmu, ikhwafillah hafizakumullah, sebagaimana maklum, ya, seluruh cabang ilmu, masing-masing cabang ilmu itu punya tugasnya sendiri-sendiri, punya kamarnya sendiri-sendiri. Makanya tidak boleh kita campur aduk, ya, persoalan-persoalan yang ada, gitu. Persoalan fikih wilayahnya adalah bahasan fikih. Persoalan akidah wilayahnya adalah bahasan akidah. Persoalan yang lain maka wilayahnya bahasan persoalan yang lain. Ketika seseorang tidak memahami pos-pos ini dan kamar-kamar ini, maka akan terjadi berbagai kerancuan dalam pemahaman dan akan melahirkan biasanya adalah sikap-sikap yang ekstrim, ya. Baik ekstrim ekstrim A atau ekstrim B, ya. Yang dalam bahasa lainnya adalah ifrat dan tafrid. Ifrat dan tafrid. Baik. Walaqad allafa, dan laqad, ya, sesungguhnya, tapi kita tidak usah terjemahkan ini. Allafa katsirun min ulama'inal aqdamin, um, dan allafa menulis, banyak ulama kita terdahulu sudah menulis, um, sudah menulis kutuban fi hadzal fan, sudah menulis berbagai kitab, ya, dalam fi hadzal fan, dalam cabang ilmu ini, al-fan cabang ilmu. Para ulama kita banyak sekali, ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu kitab, ya, yang ditulis dalam pembahasan fikih, gitu. Yakadu la yuhsihal ad, yang hampir-hampir tidak terhitung lagi jumlahnya karena saking banyaknya. Hampir-hampir tidak terhitung lagi karena saking banyaknya, ya. Baik. Dan susah juga mungkin kita untuk memastikan berapa jumlah kitab yang ada saat ini, ya.
Karena kitab yang dicetak saja sudah sangat banyak, padahal masih sangat banyak kitab yang berupa manuskrip, ya, makhtutat, ya, yang belum dicetak, baru tulisan tangan yang disimpan di berbagai perpustakaan dunia, tulisan tangan ratusan tahun yang lalu, gitu, yang menunggu orang-orang yang melakukan tahqiq kemudian menerbitkannya. Baik. Wala syakka, dan tidak diragukan, anna kulla wahidin, bahwa masing-masing min haula'il muallifin al-afadil, bahwa masing-masing dari para penulis yang mulia tersebut, ya, qad lahaza anna hunaka surah, ya, yujibu alaihi um, dainahu an yaquma bisaddiha. Bahwa ada celah, gitu ya. Ada celah yang mewajibkan untuk dilunasi, gitu ya. Eh, yujibu alaihi dinuhu, ya, dinuhu an yaquma bisaddiha, yang agamanya mewajibkan atasnya an yaquma bisaddiha, untuk menutup celah tersebut, ya, untuk menutup celah tersebut. Wa hajatun yajibu alaihi an yabdula kullu ma fi wus'ihi liqada'iha, dan ada hajat yang wajib atasnya untuk mengerahkan segenap kemampuannya untuk menunaikan hajat tersebut, ya. Jadi para penulis ini memperhatikan bahwa ada celah sughroh, ada hajah yang mewajibkan mereka, ya, yang ya, agama ini mewajibkan bagi mereka untuk menutup celah tersebut dan hajah untuk dipenuhi hajat atau keperluan tersebut, gitu. Dan itulah alasan mengapa mereka menulis, ya. Itulah alasan mengapa mereka menulis. Jadi para penulis, para ulama kita dulu menulis itu memang karena ada hajah yang mereka anggap diperlukan, gitu. Atau ada celah yang diperlukan untuk ditutupi, untuk diselesaikan, untuk dijawab. Kemudian mereka membuat tulisan tentang yang berkaitan dengan tuntutan tersebut, gitu. Jadi ada kebutuhan umat menurut mereka, ya, ada kebutuhan umat untuk bahasan ini, bahasan itu, untuk cara penulisan ini, cara penulisan itu. Akhirnya mereka menulisnya. Jadi bukan untuk tujuan-tujuan yang lain, ya, sebagaimana mungkin para penulis di masa sekarang, ya, sebagiannya menulis ya supaya dikenal sebagai penulis, gitu, atau menulis supaya dapat uang dari tulisannya, ya. Nah, adapun para ulama ini sebenarnya tanggung jawab keilmuan, tanggung jawab keilmuan. Famin mutawwilin yajidu anna hunaka hajatun massatun litatwil. Dari antara penulis yang menulis panjang lebar mendapatkan bahwa ada kebutuhan yang urgent, gitu ya, untuk memperpanjang pembahasan. Wa min mukhtasirin yajidu anna hunaka talaban mulihan lil ikhtisar. Sebaliknya juga orang yang menulis ringkasan mendapatkan bahwa ada tuntutan yang mendesak
untuk ditulis secara ringkasan. Wa min nazimin wa min nasirin. Demikian pula yang menulis nazam, eee, syair-syair dalam keilmuan gitu ya. Mmm, dan, nasar ya berupa tulisan-tulisan biasa, bukan nazam. Mmm, Mereka menulis itu semuanya karena mmm, menganggap ada kebutuhan ke arah sana. Sebagai contoh, mengapa, para penulis mutawwalat gitu ya, mengapa penulis mutawwalat menulis kitab-kitab, yang berpanjang lebar itu, ya karena mereka menemukan bahwa ya diperlukan gitu pembahasan terperinci tentang setiap persoalan, yang mendetail untuk setiap persoalan dan kemudian ada pencabangan-pencabangan persoalan gitu. Nah, mereka menganggap bahwa para pelajar, para alim, dan umat secara umum memerlukan pembahasan itu, maka mereka kemudian menulis hal itu. Baik, mmm, kemudian ada yang melihat bahwa kitab ini perlu ditulis secara ringkas dengan tujuan agar bisa dihafal oleh para pelajar. Kemudian mereka menulis kitabnya secara ringkas gitu, secara ringkas. Kemudian, nazam terutama ini juga berkaitan dengan hafalan ya. Jadi yang menulis ringkasan itu ada yang menulis dalam bentuk, nazam ya, dengan alasan karena dalam bentuk nazam yang ya ada iramanya itu bisa lebih mudah dihafal gitu. Dan ada yang menulis dalam bentuk, biasa gitu ya, nasr ya, prosa. Baik. Wa min bahitsin fi ummahatil masail wa ma yanbathiqu minha min furu'. Wa min muqtasir ala bayani ummahatil masail min ghairi ta'arrud li katsirin minal furu'. Ada yang meneliti, pokok-pokok persoalan ya, pokok-pokok masail, pokok-pokok bahasan dalam fikih ya, dan, ma yanbathiqu minha min furu' ya, dan apa yang, apa namanya, terlahir gitu ya, atau keluar dari ummahatul masail itu berupa perincian-perincian gitu. Dan ada juga yang muktasir, ada juga yang meringkas gitu ya. Ada juga yang membahas secara terbatas pada pokok-pokok persoalan saja ya, tanpa memerincinya pada berbagai cabang-cabang persoalan. Jadi ada yang menulis kitab fikih fokus pada pokok-pokok persoalan saja ya, dalam setiap babnya, dan ada yang menulis selain pokok-pokok persoalan itu juga perincian-perincian hukumnya, perincian-perincian persoalannya gitu. Wa kulluhum yaqsidu bima allafahu mil'a faragh yajibu an yumla. Dan mereka semua bertujuan ya, berkeinginan, berniat, mmm, dengan tulisannya itu ya, dengan bima allafahu, dengan apa yang dia tulis itu mengisi kekosongan yang wajib untuk diisi. Wa furjah fil maktabah al-islamiyah yajibu an tusad.
dan apa namanya, adanya lobang, adanya celah gitu di perpustakaan Islam yang wajib untuk ditutupi, untuk diisi. La'allallah subhanahu an yakuna radiyan anhu bima amila wa musajjilan amalahu fi idadis sadaqatil jariyah wal ilmin nafi' allati la yanqati'u thawabuha ila yaumil qiyamah. La'alallah, dan semoga Allah subhanahu maha suci, an yakuna radiyan, meridai, radiyan anhu, meridai para penulis ini atas bima amila, atas apa yang telah mereka lakukan, wa musajjilan amalahu, dan mencatat amal mereka fi idadis sadaqatil jariyah, sebagai ya bagian dari sedekah jariyah, ya. Wal ilmin nafi', dan ilmu yang bermanfaat, allati la yanqati'u thawabuha, yang tidak terputus pahalanya, ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan ini juga harapan kita, ya, termasuk mengapa kita mengadakan majlis-majlis keilmuan, ya. Um, Harapan kita adalah bahwa ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan pahalanya terus mengalir kepada kita hingga hari kiamat nanti, gitu. Dan itu bisa berupa tulisan, bisa juga berupa, ya, pengajaran, ya, seperti yang kita lakukan ini, gitu. Selama ada yang mendapatkan manfaat dari ini, kemudian dia sebarkan terus sampai seterusnya, insya Allah jika niat kita lurus dan jika yang kita sampaikan itu benar, maka insya Allah pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Dan ini yang memotivasi setiap orang, ya, untuk menyebarkan ilmu syar'i, ya, untuk menyebarkan ilmu syar'i. Karena potensi pahala dari Allah tabaraka wa taala yang sangat-sangat besar, ya, yang sangat-sangat besar. Baik. Nah, kemudian beliau katakan, atau mereka katakan, walaqad lahazna anna hunaka hajatun ila kitabin tuzkaru fihi ummahatul masail makrunatun bi adillatiha minal kitabil karimi was sunnatil mutahharah. Dan kami melihat, gitu, kata kata apa namanya, kata mereka, ya, kata para penulis, bahwa ada annahunaka, bahwa ada hajah, ada keperluan, ada kebutuhan, ada hajat pada sebuah kitab, pada kitab tuzkaru fihi, disebutkan dalam kitab itu ummahatul masail, pokok-pokok persoalan fikih, makrunah bi adillatiha minal kitab, yang dikaitkan, ya, persoalan ummahatul masail itu, ya, yang ya, dikaitkan, dihubungkan, disambungkan dengan dalil-dalilnya, bi adillatiha minal kitabil karim, dari Al-Qur'an Al-Karim dan As-Sunnah Al-Mutahharah. Masyfu'atun bibayani ma nastati'u an nasila ilaihi bi'uqulina min hikmatit tasyri'. Um, dan apa disertakan juga atau dilengkapi dengan penjelasan, dengan penjelasan ma nastati'u an nasila ilaihi bi'uqulina, yang bisa kita dapatkan dengan akal kita, ya, min hikmatit tasyri', berupa hikmah pensyariatan. Nah, di sini boleh dikatakan di antara keistimewaan dan ciri dari kitab Al-Fiqhul Manhaji ini adalah ada dalil, ya, dan ada hikmatut tasyri', ya. Ada dalil dan ada hikmatu at-tasyri'. Hikmatut tasyri' ini adalah hal-hal yang bisa kita dapatkan dari hukum-hukum syariat yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, berupa
kemaslahatan gitu yang bisa kita lihat, bisa kita dapatkan dari, kita amalkan atau kita praktekkan hukum-hukum syariat itu gitu. Dan terhindarnya kita dari mafsadah gitu ya. Dan ini penting juga ya ikhwa fillah hafizakumullah. Meski catatan pertama ya, atau hal paling penting ketika ada hukum syariat dari Allah tabaraka wa taala adalah sam'an wa ta'atan. Ya, kami dengar, kami taat. Jadi, mengapa misalnya kita sholat, mengapa kita puasa, ya itu karena perintah Allah tabaraka wa taala dan kita jalankan sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah. Ini yang paling utama. Namun, tidak masalah dan bagus juga jika kemudian ditambahkan penjelasan tentang misalnya apa manfaat sholat, apa manfaat puasa, atau apa kebaikan yang bisa kita dapatkan dari hukum tentang, pernikahan misalnya, atau perceraian dan seterusnya. Yang dengannya kita bisa, tambah tambah, keyakinan kita kepada kebenaran syariat ini ya, tambah tenang kita terhadap, kebenaran syariat ini, dan sekaligus juga kita bisa menjelaskan, syariat ini secara komprehensif kepada orang-orang yang belum memeluk Islam di luar sana. Jadi kita bisa jelaskan atau orang-orang yang mungkin sempat ragu dengan ajaran Islam, maka kita bisa tambahkan penjelasan ini untuk menunjukkan bahwa syariat ini memang adalah syariat yang diturunkan oleh Rabbul Alamin yang paling memahami tentang keadaan kita. Dan ternyata semua bagian dari syariat ini tujuannya adalah untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Baik. Ma'a suhulatin fit ta'bir, disertai kemudahan dalam ungkapan ya. Dan ini ya umumnya kitab-kitab kontemporer memang tidak terlalu susah untuk difahami. Mmm, wa iksar wa iksarin minal anawin al-munabbiha ila ma tahtaha min masail. Dan, memperbanyak, eee, judul mungkin ya, yang menjelaskan persoalan-persoalan di bawahnya ya. Ada judul-judul untuk memperjelas persoalan-persoalan yang ada di bawahnya. Wa ma'a i'tiqadina bi annana lam nablugh ba'd darajata aslafina minal fuqaha al-'izam, disertai keyakinan kami, kata beliau ya, bahwa kami sama sekali belum sampai pada derajat para pendahulu kami ya, mmm, para pendahulu kami, eee, fa innana sya'arna anna minal wajibi 'alaina an naquma bil amr. Jadi meskipun kami sadar gitu maksud beliau, atau maksud mereka, maksud para penulis ini, meskipun kami sadar, kami yakin gitu bahwa kami ini belum sampai pada derajat ulama-ulama sebelum kami ini gitu. Namun kami merasa bahwa menjadi kewajiban bagi kami untuk melakukan hal ini gitu, an naquma bil amr, untuk mewujudkan, untuk melakukan, pekerjaan penulisan ini gitu. Dan ini hal yang betul ya, ikhwa fillah hafizakumullah. Saya sedikit ingin mengalihkan pembahasannya, bahwa kadang-kadang kita ini karena merasa para pendahulu kita itu besar ya dan itu benar gitu. Kemudian kita, merendahkan diri kita sendiri sampai pada taraf yang tidak selayaknya untuk dilakukan. Dan ini misalnya dikemukakan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili ya rahimahullah taala ketika membahas tentang, ijtihad kontemporer misalnya. Bahwa sebenarnya ya ijtihad dalam arti, bahwa di masa sekarang ini diperlukan
pengkajian-pengkajian yang sifatnya komprehensif terhadap setiap persoalan yang dihadapi oleh umat saat ini, ya, yang merujuk pada pertama qaul fuqaha tentunya, ya, perkataan pendapat-pendapat para ahli fikih, aqwal fuqaha, kemudian juga pada dalil-dalil yang ada, kemudian juga memperhatikan sisi maslahah mafsadah, dan termasuk diantaranya melakukan tarjih, ya, bainal ara, gitu, dengan berbagai pertimbangan yang dibahas dalam usul fikih dan lainnya. Nah, keperluan terhadap ijtihad semacam ini kebutuhan yang mendesak, ya, dikatakan oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Namun sebagian orang karena merasa bahwa kedudukan mereka jauh dari para ulama pendahulu, gitu, kemudian merasa bahwa pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang layak untuk diwujudkan. Bahwa tugas kita saat ini taklid, gitu. Padahal kebutuhan zaman mengharuskan ada sekelompok ulama yang memang berijtihad, gitu. Namun ya karena adanya perasaan minder dan segala macam ini membuat mereka tidak mau melakukannya. Dan cara berpikir semacam ini adalah cara berpikir yang keliru, ya. Tapi catatan tentu ijtihad ini di era kontemporer ini tentu tetap hanya pada orang-orang tertentu saja, ya. Dan ini di setiap masa, gitu. Bahkan era sahabat sekalipun tidak semua sahabat dalam makna para ahli hadis tadi, ya, yang sudah saya singgung sebelumnya, tidak semua mereka bisa berijtihad, gitu. Jadi di setiap zaman yang bisa berijtihad tentu sangat sedikit jumlahnya di mana-mana, gitu. Hanya saja wajib ada, termasuk di zaman sekarang. Adapun orang awam tentu memang tugasnya adalah taklid, ya, dan ini sesuatu yang jelas, gitu. Nah, jadi meskipun kita mengakui kebesaran nama-nama a'immah, gitu, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan berbagai a'immah lainnya, bukan berarti kemudian membuat kita menafikan, menolak misalnya kebutuhan akan adanya ijtihad di era kontemporer saat ini, gitu, sebagaimana dikatakan oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Nah, ini mirip-mirip meskipun temanya berbeda dengan apa yang ditulis di sini oleh para penulis, ya, bahwa ya kami sadar, gitu, kata mereka, bahwa kami ini belum mencapai derajat para ulama pendahulu kami, gitu. Namun kami merasa bahwa wajib bagi kami untuk melakukan hal ini karena ada kebutuhan mendesak akan hal ini. Sebagaimana disebutkan sebelumnya tadi, ya. Ada kebutuhan mendesak atas hal ini. Baik, fasta'anna ista'anna. Um, Fasta'anna billah wa qumna bidzalika ala qadri istita'atina. Um, Maka kami uh, ya memohon kepada Allah, minta tolong kepada Allah agar ya apa yang dilakukan ini bisa berhasil, gitu, ya. Dan kami melakukan waqumna bidzalika, dan kami melakukan apa yang diperlukan tadi itu, ya, ala qadri istita'atina, sesuai kemampuan kami, tarikina li arbabil kafa'ati sahihah, dengan meninggalkan kepada orang-orang yang memiliki kapasitas yang yang sahih, kapasitas yang benar, orang-orang yang memiliki kompetensi dalam bidang ini, ya, kami tinggalkan kepada mereka tatmima ma naqas, ya, penyempurnaan apa yang kurang dari kitab ini, gitu. Jadi ini bagian dari ketawaduan juga dari para penulis, ya, bahwa ya yang kami tulis ini tentu tidak sempurna karena keterbatasan ilmu yang kami miliki, maka kami persilakan ini kepada orang-orang yang memiliki kapasitas. Jika ada yang kurang dari yang kami sampaikan, silakan disempurnakan. Tatmim, silakan dilakukan penyempurnaan. Silakan dilakukan penyempurnaan. Wa islaha ma'awajja, dan memperbaiki yang tidak benar, yang goncang, yang bengkok. Memperbaiki atau meluruskan yang bengkok. Meluruskan yang bengkok. Kalau ada yang salah, gitu, maka silakan diluruskan.
wa taswiba ma waqa'a fihil khata, dan membenarkan mengoreksi ma waqa'a fihil khata, kekeliruan yang ada pada kitab ini. Jadi setelah usaha kami ini selesai sesuai kemampuan kami persilakan kepada orang-orang yang memiliki keahlian, yang memiliki kompetensi. Jika menemukan ada yang kurang, silakan disempurnakan. Jika ditemukan ada yang bengkok gitu, yang kurang pas, silakan dibenarkan, diluruskan. Dan jika ada kekeliruan, silakan dikoreksi. Silakan. Idh la nadda'i walan nadda'iya annana qad balagna al-ghayah ma'a ifraghina jami'a ma ladaina min wus'in. Dan kami tidak pernah mengklaim, kata para penulis, dan tidak akan pernah mengklaim bahwa kami sudah mencapai tujuan yang seharusnya, yang ideal gitu. Meskipun kami sudah mengerahkan semua kemampuan yang bisa kami lakukan. Ma'a ifraghina jami'a ma ladaina min wus'in. Meskipun kami sudah melakukan segenap hal yang bisa kami lakukan ya, sesuai dengan kemampuan kami ya. Tapi ya karena kami tetap memiliki kekurangan tadi sebagaimana disampaikan, kami tidak pernah mengklaim bahwa ini adalah ya kitab yang sudah ideal dan sempurna. Pasti banyak kekurangan. Baik, kita lanjutkan ya mukaddimahnya. Waha nahnu ulai nuqaddimu hadzal kitaba wa asmainahu al-fiqha al-manhaji ya, ala madhhabil Imam Asy-Syafi'i. Dan inilah ya kami menyajikan kitab ini saat ini ya, menunjukkan kitab ini, dan kami beri nama kitab ini Al-Fiqhu Al-Manhaji. Al-Fiqhul Manhaji ala madhab al-Imam Asy-Syafi'i, sesuai dengan madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Wa ma ala ikhwanina alladhina yuriduna al-wusula ilal afdal la tasaqqut wal tiqatul uyub illa an yurshiduna ila ma fatana mimma hadafna ilaih. Dan bagi saudara-saudara kami ya, yang menginginkan ya sampai pada yang lebih baik lagi, ilal afdal, di sini diberi keterangannya dalam kurung la tasaqqut wal tiqatul uyub, bukan untuk mencari-cari ya, bukan untuk mencari-cari kesalahan. Nah ini penting ya, ikhwafillah hafizakumullah. Karya manusia itu pasti ada kekurangan. Karya manusia itu pasti ada kekurangan. Satu-satunya kitab yang tidak memiliki kekurangan adalah Kitabullah. Dan ini sudah dijelaskan oleh para ulama kita sejak dulu sekali. Bahwa satu-satunya kitab yang tidak memiliki kesalahan, satu-satunya kitab yang tidak memiliki kekurangan, satu-satunya kitab yang sempurna semuanya itu adalah Kitabullah. Di luar itu, setiap karya manusia itu pasti ada kekurangan, pasti ada kekeliruan. Makanya ketika kita menemukan itu, pertama ketika kita membaca sebuah kitab, jangan pernah kita bertujuan tadi sebagaimana di sini mencari-cari kesalahan. Karena kalau kita cari-cari kesalahan, akan ketemu. Akan ketemu. Cuma yang kita lupa kadang-kadang adalah kesalahan kita jauh lebih banyak gitu, dari yang kita cari tadi. Saya pernah menemukan ada orang yang mencari-cari kesalahan dai atau penceramah-penceramah populer ya. Kemudian dia temukan memang ada sekian kesalahan yang ditemukan, dan itu hal yang wajar gitu. Namun satu waktu ada di antara mereka ini yang mencari kesalahan dan kemudian dengan pedenya menyatakan bahwa sang dai, sang penceramah ini salah dalam hal ini begitu segala macam. Kemudian saya lihat dan saya sadar bahwa
koreksinya ya, itu ternyata yang salah gitu, dan saya coba cek referensi dan betul memang ternyata dia yang mengoreksi itu yang salah gitu. Dia yang mengoreksi kesalahan dai tadi, ternyata yang salah adalah dia sendiri. Dan pernah saya tuliskan di grup, saya pernah tuliskan di Facebook beberapa tahun lalu. Dan mengapa seperti itu? Ya karena ya tujuan dia mencari-cari kesalahan gitu, dan satu pasti ketemu, tapi yang membuatnya tapi itu sekaligus membuatnya tidak sadar gitu bahwa kesalahan itu juga ada pada dirinya. Maka tidak boleh kita mencari-cari kesalahan sebuah karya gitu secara sengaja dengan tujuan utama memang untuk mencari-cari kesalahan itu, karena itu akan ketemu terus gitu. Namun ya kalau kita membaca dalam konteks istifadah, kalau kita menyimak kajian dalam konteks mengambil faedah, kemudian kita temukan secara tidak diniatkan sejak awal gitu ya. Kita temukan ada kekeliruan, dan kekeliruan ini pun juga perlu diperhatikan ya. Ada kekeliruan yang mungkin bisa dimaklumi, mungkin sekadar keceplosan, mungkin sekadar lupa, yang bisa dimaklumi gitu. Kemudian ada hal-hal lain yang ya kalau sudah begitu ya sudahlah gitu. Dimaklumi saja, bahkan tidak perlu diingatkan gitu. Tapi ada juga mungkin kesalahan-kesalahan yang kesalahan itu memang harus diingatkan, harus diberi catatan, harus diberi peringatan gitu. Nah, itu ada gitu. Jadi tidak disamakan gitu. Kesalahan itu bertingkat-tingkat juga, berbeda-beda juga. Nah, namun kalau ada memang kesalahan yang perlu untuk diingatkan, maka silahkan ingatkan. Selama memang tujuannya adalah untuk eh, kebaikan gitu. Dan tadi di awal bukan untuk mencari-cari kesalahannya. Nah, kata beliau, bagi saudara-saudara kami yang menginginkan untuk eh, yang lebih baik, yang afdol gitu. Namun bukan untuk mencari-cari kesalahan, silakan untuk yursyiduna, silakan untuk menunjukkan kepada kami apa yang kurang dari kami, dari apa yang kami ingin lakukan tadi gitu. Jadi kekurangan dari kitab yang kami tujukan, kitab ini ditulis untuk apa gitu ya. Ditulis dengan tujuan tertentu yang sudah disebutkan sebelumnya tadi, dan kalau ada saudara kami yang menemukan kesalahan dari yang kami tulis ini, atau ada kekurangan yang perlu untuk diingatkan, silahkan disampaikan. Silahkan sampaikan kepada kami. Silahkan jelaskan kepada kami. Begitu yang beliau tulis. Dan ini adalah ya kaidah penting ya, ikhwah fillah hafizakumullah, bagi kita semua terhadap berbagai karya para ulama dan duat ya, baik karya tulis termasuk juga ya ceramah, kajian dan semisalnya. Baik, Allahumma akhlis, um, ya Allah ikhlaskanlah, ya Allah ikhlaskanlah niyatina wa a'malana, ya Allah ikhlaskanlah niat kami dan amal kami hanya karena Allah tabaraka wa ta'ala, hanya karena Allah tabaraka wa ta'ala. Wa waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah, dan berikanlah kami taufik pada hal yang kepada perkara yang engkau cintai dan engkau ridhai. Wanfa'il muslimina bima amilna, dan berikan manfaat kepada kaum muslimin dengan apa yang telah kami lakukan ini, telah kami amalkan ini ya. Wahdina sawa as-sabil, dan berikanlah kami petunjuk kepada jalan kebaikan, jalan ketaatan, jalan keselamatan.
selesai al-muallifun, para penulis. Baik, ini muqaddimah kitabnya, mudah-mudahan bermanfaat. Ikhwa fillah hafizakumullah. Kita akan lanjutkan di pertemuan pekan depan ya. Madkhal dalam fikih ya. Madkhal ila ilmil fiqh di sini terlihat ya. Fit ta'rif bi ilmil fiqh, definisi ilmu fikih, wa masadirihi, sumber-sumbernya, wa ba'di mustalahatihi, dan sebagian istilah-istilahnya. Kita cukupkan, ikhwa fillah hafizakumullah. Ada chat mungkin saya bisa sampaikan. Apakah ada grup WA-nya? Grupnya di pencinta ilmu syar'i ya. Di pencinta ilmu syar'i grup WA, kalau ada yang belum gabung silakan bergabung segera. Demikian kita cukupkan, semoga bermanfaat. Kalau ada hal yang mau ditanyakan berkaitan materi kita, ya jangan kemana-mana tapi pertanyaannya ya. Berkaitan dengan materi kita, silakan diisi di form yang sudah kami bagikan. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, barakallah.